Ini Rismon Sianibar, orang yang paling top sedunia saat ini. Silakan, bro. Iya, terima kasih ya. Kami mengajukan ahli beberapa minggu lalu dan sekarang Profesor Tono Saksono maupun Profesor Henry Subiakto itu kami hadirkan. Ya. Untuk Profesor Tono Saksono itu beliau memiliki keahlian digital image processing maupun analog ya. Jadi beliau akan merangkan bahwa kami melakukan metodologi ilmiah yang sudah baku dalam dunia digital image processing. Jadi kesaksian dari Profesor Tono Saksono ini akan membantu mengklarifikasi kepada penyidik bahwa kami tidak melakukan manipulasi secara digital atau pengeditan. Berikutnya Profesor Henry Subiakto akan merangkan pasal-pasal terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya yang menurut beliau tidak bisa dikenakan kepada kami untuk menjerat kami baik Pak Roy Suryo, saya maupun Bu Dr. Tipa. Begitu aja. Terima kasih ya. Oke. RJ-nya Egy Sujana mungkin boleh tanggapannya gimana? Oh, tentang Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini. Begitu, Mbak. Jadi nggak masih nggak Sebelum kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Solo menemui Pak Jokowi, tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, tidak ada komunikasi sama sekali dan sampai saat ini pun tidak ada klarifikasi yang cukup detail dijelaskan kepada kami. Mungkin Pak Bang Egy Sujana nggak merasa butuh untuk mengklarifikasinya kepada kami gitu. Ini nggak masalah ya Bang kalau keduanya udah gugur statusnya tersangka? Oh, kita tetap lanjutkan kan sekarang sampai ini tuntas. Kan Pak Joko Widodo ingin memulihkan nama baiknya. Itu kan nggak bisa terpulihkan dengan RJ ya atau SP3 ya kan. Jadi ya kalau beliau yang melaporkan ya beliau yang harusnya menyelesaikan ini. Begitu ya. Oke, kawan-kawan cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Tanya menarik. Pasti menarik. Jangan lupa ya besok ke Komnas HAM ya. Dengan tim kuasa hukum RRT ya itu akan membagikan secara gratis 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA kepada tiap anggota DPR dan DPD berikut dengan staf ahlinya 1000 buku. Gratis ya gratis untuk wakil rakyat yang sudah digaji rakyat. Nah, jadi tim PH RRT sekarang sedang berkorespondensi ke DPR dan DPD. DPR dan DPD untuk memberikan kita kesempatan membagikan 1000 buku secara gratis dan itu dananya tidak ada bohir dari kami sendiri dan dukungan oleh rakyat. Terima kasih ya. Ini 1000 buku nanti kita berikan undangannya. Tambahan sedikit ya. Jadi 1000 buku ini akan diberikan kepada anggota DPD. Kita berharap bisa beraudiensi dengan DPD dan kita bisa berharap beraudiensi dengan DPR yang selama ini cuek aja dengan kasus ini. Padahal kita rakyat sudah melayangkan surat 4 bulan yang lalu, nggak pernah diterima juga oleh institusi resmi DPR. Nah, kita berharap kita sedang melobi Komisi 3 dan Komisi 10 Pendidikan untuk menyampaikan soal masalah ijazah palsu dan masalah Gibran ini. Mudah-mudahan kita terima. Saya sudah berkomunikasi kepada
Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang katanya akan membicarakannya dengan pimpinan Komisi 3. Biar saya spill di sini agar kemudian Adinda Habibur Rahman ingat janjinya ya. Kami rakyat ingin mengadu. Iya. Masa rakyat mengadu nggak bisa diterima seperti KM 50 dulu ya kan? Apalagi bagaimana kita mengadu kepada rakyat. Tetapi alhamdulillah Komnas HAM mau mendengarkan keluhan kami karena dalam kasus ijazah palsu ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang paling luar biasa adalah overcharging, yaitu mereka dikenakan pasal-pasal yang tidak relevan, tidak masuk akal, tidak logis, tidak jelas untuk sebuah kegiatan yang tidak mereka lakukan. Dan itu ancaman hukumannya gila-gilaan sampai 12 tahun penjara. How come orang sehat seperti ini, dokter lulusan Jepang, tiba-tiba diancam dengan hukuman 12 tahun penjara gara-gara melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang tidak logis inilah yang kemudian kita mau adukan. Karena selama ini yang terjadi adalah penyidik nggak peduli. Mau terbukti mau enggak, yang penting kenakan dulu pasal-pasal tinggi biar ada kesempatan untuk menahan. Alhamdulillah ya sampai sekarang tidak ada penahanan dan kita berharap bahwa dengan tidak ada penahanan ini buktinya Risman produktif. Dia menghasilkan Gibran endgame. Coba kalau dia ditahan, tidak bisa. Apakah ini fitnah? Tidak, ini scientific proof berdasarkan sebuah penelitian, penelaahan ilmiah dan memang terbukti Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA atau setingkat SLA. Dan kita bisa mengatakan itu dengan keyakinan 99,9%. Kalau 100% kan Allah yang maha kuasa. Dan memang itulah. Dan bahkan kalau kita lihat ya, riwayat pendidikan Gibran itu aneh bin ajaib. Antara Setnek dan KPU beda-beda. Bayangkan, Setnek dan KPU bisa beda. Dikdasmen dengan KPU dan Setnek beda juga. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian riwayat pendidikan seorang wakil presiden berbeda. Nah ini yang menurut saya kita harus clear untuk menguak good governance, clean government. Kita harus berani mengungkapkan ini. Dan kalau terbukti ini open to impeachment, pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Itu saja tambahannya. Makasih.